Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rabdekana dari kelas 11 IPS 4. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Bagian pertama, masa sebelum kebangkitan nasional. Sultan Agung Tirtayasa memiliki nama asli Abdul Fats, lahir pada tahun 1631, yaitu Sultan ke-6 Banten. Perannya yaitu menolak kerjasama dengan VOC dan berusaha menghalangi aktivitas ekonomi VOC di Banten. Lalu kedua, menyatakan perang dengan VOC pada 11 Mei 1958 dan diakhiri 10 Juli 1659 melalui perjanjian damai yang ditawarkan VOC. Lalu yang terakhir, membangun istana baru dengan nama Tirtayasa. Sultan Agung Tirtayasa wafat pada 1683 setelah sebelumnya dikhianati oleh anaknya Sultan Haji yang bekerja sama dengan VOC. Lalu yang kedua, Sultan Hasanuddin memiliki nama asli I Malomboso dan Kraeng Bonto Mangape, lahir tahun 1631. Perannya itu melakukan penawanan kapal dan awak VOC yang beraktivitas di perairan Goa. Kemudian melakukan perlawanan terhadap VOC hingga dipaksa menandatangani perjanjian Bogaya tahun 1667, dan Sultan Hasanuddin mengundurkan diri dari tahta Kesultanan Goa setelah melakukan penyerangan terakhir tahun 1669 terhadap VOC. Lalu yang ketiga, Kapiten Patimura memiliki nama asli Thomas Matulesi, lahir di Ambon tahun 1783. Perannya yaitu memimpin perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda dengan menguasai benteng Dursted. Dan yang kedua, mendeklarasikan proklamasi Haria yang intinya rakyat Maluku akan terus berperang dengan Belanda. Kemudian Patimura ditangkap oleh Belanda pada 11 November 1817. Ia menjalani sidang dengan putusan hukum gantung yang dilaksanakan 16 Desember 1817. Kemudian Pangeran Diponegoro memiliki nama asli Raden Mas Ontowiryo, lahir 11 November 1785. Perannya yaitu menghalangi Belanda untuk menguasai pemerintahan di keraton dan tanah-tanah rakyat dan memimpin perang Jawa pada 1825 sampai 1830 dengan menerapkan siasat perang gerilya. Dan kemudian Pangeran Diponegoro ditangkap setelah menerima tawaran perundingan dari Belanda di kantor residen Magelang 28 Maret 1830. Ia kemudian diasingkan ke Semarang, Jakarta, Manado, dan wafat di Makassar. Kemudian Imam Bonjol memiliki nama Peto Syarif, lahir 1772 di Kampung Tanjung Bunga, Sumatera Barat. Perannya yaitu melerai dampak perang antara kaum Padri dengan kaum adat dan menyebarkan ajaran Islam. Lalu yang kedua, memimpin penyerangan terhadap Belanda. Kemudian Imam Bonjol ditangkap dalam perundingan dengan Belanda pada 28 Oktober 1837. Ia ditahan di Bukit Tinggi, Padang, kemudian dipindahkan ke Cianjur dan wafat di Manado pada 8 November 1864. Kemudian Pangeran Antasari, lahir tahun 1809. Perannya yaitu mempersatukan dan memimpin pemberontakan di desa-desa terhadap Belanda, dan pada 28 April 1859 memimpin penyerbuan benteng Pangaron. Pangeran Antasari wafat akibat penyakit cacar. Kemudian I Gusti Ketut Jelantik. Perannya yaitu menolak tuntutan Belanda yang telah melanggar hukum tawan karang dan tidak mengakui kekuasaan Belanda di Bali. Kemudian mempertahankan Bali dari serangan-serangan pasukan Belanda dari tahun 1848 sampai 1849. I Gusti Ketut Jelantik gugur di Pegunungan Bale, Punduk,
dalam mempertahankan wilayah Bali dari kekuasaan Belanda. Kemudian Raja Sisingamaraja 12. Perannya yaitu kepala adat dan memimpin agama di tanah Batak. Dan pada 17 Februari 1878 ia memimpin perlawanan terhadap Belanda yang ingin menguasai wilayahnya. Dan Raja Sisingamaraja 12 gugur setelah tertembak di hutan daerah Sim. Kemudian Cut Nyak Dien lahir tahun 1850. Perannya mempertahankan wilayah Aceh dari ambisi perluasan kekuasaan Belanda di Sumatera dan memimpin penyerangan terhadap pos-pos Belanda di pedalaman. Cuk Nyadin mengalami kesulitan makanan dan penyakit rabun. Orang dekatnya Pangleot menyerahkan Cuk Nyadin ke Belanda dengan syarat penyakitnya mendapatkan perawatan. Cuk Nyadin ditawan di rumahnya, kemudian diasingkan ke Sumedang dan wafat. Bagian 2. Masa kebangkitan nasional. Pertama, Tirto Adi Suryo lahir di Blora, Jawa Tengah tahun 1880. Perannya yaitu aktif menulis pada surat kabar seperti Kabar Hindia Olanda dan Pemberita Betawi. Lalu yang kedua, mendirikan surat kabar Sonda Berita pada tahun 1903 sampai 1906. Lalu yang ketiga, pada 1 Januari 1907, Medan Priayi didirikan sebagai surat kabar dengan visi nasional pertama di Indonesia. Tirto Adi Suryo wafat pada 7 Desember 1918. Tanggal tersebut diperingati dengan sebagai Hari Pers Nasional melalui Kepres RI nomor 85-TK-2006 sebagai penghormatan jasanya. Ia dianugerahi gelar nasional pada 3 November 2006. Kemudian Cokro Aminoto. Raden Haji Umar Said Cokro Aminoto lahir di Ponorogo, Jawa Timur pada tahun 1883. Perannya yaitu mengusulkan pengubahan nama Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam, kemudian menjadi perwakilan SI dalam Volksrat dan melakukan perlawanan melalui aktivitas di organisasi SI dan tulisannya dalam surat kabar. Kemudian Cokro Aminoto wafat pada 17 Desember 1934 di Yogyakarta. Ia mendapat julukan The Ongekronde van Java atau Raja Jawa tanpa mahkota dari pemerintah kolonial karena pengaruhnya yang besar. Kemudian Dr. Sutomo. Dr. Sutomo lahir di Nganjuk, Jawa Timur pada 30 Juli 1888. Perannya itu menjadi ketua organisasi Budi Utomo. Kemudian mendirikan Indosit Study Club ISC pada 11 Juli 1924, kemudian berganti nama menjadi Persatuan Bangsa Indonesia pada 11 Oktober 1930. Kemudian ia mendirikan Surat Kabar Harian Sugara Umum dan Mingguan Penyebar Semangat. Lalu kondisi kesehatan Sutomo menurun dan ia wafat pada 30 Mei 1938. Kemudian Kiai Haji Samanhudi. Kiai Haji Samanhudi lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada tahun 1878. Perannya yaitu membentuk perkumpulan Mardi Budi cikal bakal dari Sarekat Dagang Islam atau SDI. Kemudian menjadi ketua Sarekat Dagang Islam yang kemudian berubah menjadi nama SI Sarekat Islam yang diketuai Os Cokro Aminoto. Kemudian Samanhudi wafat pada 28 Desember 1956 di Klaten. Kemudian Kiai Hajar Dewantara memiliki nama asli Suwardi Suryaningrat, lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1889. Memiliki peran yaitu aktif menulis dalam surat kabar seperti Medan Java di Yogyakarta dan The Express di Bandung. Ia mengkritik Belanda lewat tulisannya berjudul As England Nederlander Was. Kedua, menjadi anggota Sarekat Islam. Ketiga, mendirikan Indispartij bersama Douwes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Lalu mendirikan
Perguruan Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922. Kiai Hajar Dewantara wafat pada 26 April 1959 di Yogyakarta. EFE de Woesteker lahir di Pasuruan, Jawa Timur pada 8 Oktober 1879. Memiliki peran yaitu menerbitkan majalah Heathcliff pada 1910 dan The Express pada 1 Maret 1912 sebagai wadah perjuangan mengkritik pemerintah kolonial. Kemudian mendirikan Indies Party yang memperkenalkan istilah Indie for Indians dan mendirikan sekolah kesatriaan Institut. Woesteker wafat pada 28 Agustus 1950. Bagian 3. Masa proklamasi dan mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Lahir di Surabaya pada 6 Juni 1901, memiliki peran yaitu terlibat dalam beberapa organisasi seperti Trikorodharmo Alignment Study Club atau ASC, PNI Partai Nasional Indonesia, dan Partindo. Kemudian menjadi ketua PPKI. Kemudian menjadi proklamator kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Kemudian menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Kemudian Dr. Andes Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Perannya itu terlibat dalam beberapa organisasi yaitu seperti Jong Sumatran Bond atau JSB dan Indies Vereniging yang menjadi perhimpunan Indonesia. Kemudian proklamator kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, kemudian menjadi wakil presiden pertama Republik Indonesia dan memimpin delegasi Indonesia dalam konferensi Meja Bundar atau KMB. Dr. Andes Muhammad Hatta wafat pada 14 Maret 1980. Kemudian Sultan Syahrir. Ia lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada 5 Maret 1909. Perannya yaitu menjadi anggota PNI, Partai Nasional Indonesia, kemudian memimpin gerakan bawah tanah pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Kemudian pasca merdeka, ia memimpin kabinet Syahrir 1, 2, dan 3. Kemudian menjadi penasihat Soekarno dan membentuk PSI, Partai Sosialis Indonesia, dan kemudian pemimpin delegasi Indonesia dalam konferensi Meja Bundar atau KMB. Sultan Syahrir meninggal di Swiss saat melakukan pengobatan penyakitnya pada 9 April 1966. Kemudian Ahmad Subarjo lahir di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1856. Perannya itu terlibat dalam beberapa organisasi seperti Jong Java dan Persatuan Mahasiswa Indonesia di Belanda. Kemudian menengahi golongan pemuda dan golongan tua dalam peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian pasca kemerdekaan, ia menjadi Menteri Luar Negeri tahun 1945 dan 1957 sampai 1961. Ahmad Subarjo wafat pada tanggal 15 Desember 1978 di Kebayoran Baru akibat penyakit komplikasinya. Kemudian Soekarno Kartowiryo lahir pada 14 Juli 1916. Perannya yaitu terlibat dalam usaha mencapai kemerdekaan pada peristiwa Rengas Dengklok dan mendirikan Partai Murba dan menjadi ketuanya. Kemudian Sayuti memiliki nama asli Muhammad Ibnu Sayuti, lahir 22 November 1908 di Sleman, Yogyakarta. Perannya itu menciptakan surat kabar besar di Semarang yang aktif mengkritik pemerintah kolonial. Kemudian menjadi anggota PPKI, kemudian terlibat dalam peristiwa sekitar Proklamasi dengan menjadi pengetik teks naskah proklamasi, kemudian menjadi anggota KNIP dan anggota DPR tahun 1971 sampai 1977. Sayyid Malik wafat pada 27 Februari 1989.
BM Diah, memiliki nama asli Burhanuddin. Perannya yaitu aktif dalam dunia jurnalis dan pertajakoran dunia. Kemudian terlibat dalam usaha menyebarkan proklamasi dengan merebut percetakan Jepang Jawa Shimbun yang menerbitkan Asia Raya. Kemudian mendirikan Harian Merdeka. Kemudian pasca kemerdekaan menjadi duta besar untuk Cekoslowakia dan Hongaria pada tahun 1959 dan pada tahun 1998 diangkat menjadi Menteri Penerangan. Supriyadi lahir pada 13 April 1925 di Trenggalek, Jawa Timur. Perannya yaitu menjadi anggota PETA yang menentang praktik Romusa dan memimpin pemberontakan terhadap pemerintah Jepang di Blitar pada 14 Februari 1945. Pasca pemberontakan, keberadaan Supriyadi tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah wafat dalam pertempuran. Kemudian Jenderal Sudirman lahir di Purbalingga, Jawa Tengah pada 24 Januari 1916. Perannya yaitu menjabat sebagai Daidanko, yaitu Komandan Batalion PETA di Banyumas. Setelah PETA dibubarkan, ia membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR di daerah Banyumas. Kemudian menjadi Komandan Resimen dalam Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, memimpin pertempuran Ambarawa dan menjadi Panglima Besar TKR dengan pangkat Jenderal. Kemudian pada agresi militer 2, ia memimpin perang gerilya dalam keadaan sakit. Jenderal Sudirman wafat pada 29 Januari 1950 di Yogyakarta. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.